Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 3 aspek terakhir dalam persiapan pembangunan bisnis hotel. Aspek yang kelima yaitu aspek keuangan. Aspek keuangan ada yang pertama adalah equity. Equity atau modal adalah besarnya hak atau kepentingan pemilik perusahaan pada harta perusahaan. Biasanya ekuitas atau modal ini dimiliki oleh pemilik bisnis itu sendiri ataupun dimiliki oleh pihak investor yang telah menanamkan modal di perusahaan tersebut. Pembagiannya tergantung pada perjanjian yang telah ditetapkan sebelumnya. Perhitungan ekuitas dapat secara sederhana dihitung menggunakan rumus ekuitas sama dengan aktiva atau aset dikurangi hutang. Ada 5 elemen penting yang selalu menjadi acuan dalam pembagian ekuitas atau modal usaha pada suatu bisnis, yaitu yang pertama adalah modal disaster. Modal disaster adalah modal atau uang yang diberikan oleh pemilik usaha atau investor dalam jumlah tertentu dengan tujuan untuk mengembangkan bisnis. Modal ini terbagi menjadi 2, yaitu modal saham dan juga aigo dan disagio. Modal saham merupakan jumlah nominal uang yang beredar pada bisnis. Aigo dan disagio yaitu selisih antara setoran pemegang saham dengan jumlah nominal saham. Aigo merupakan selisih di atas nominal, sedangkan disagio merupakan selisih di bawah nominal. Elemen yang kedua adalah laba tidak dibagi. Laba yang tidak dibagi merupakan sebagian atau keseluruhan laba yang diperoleh perusahaan yang tidak dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Laba ini berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Terus yang ketiga adalah laba penilaian kembali. Modal penilaian kembali adalah sisa-sisa modal yang ada di periode sebelumnya yang dimasukkan kembali ke pembukuan di periode selanjutnya. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan sisa-sisa modal yang ada di periode sebelumnya untuk kebutuhan bisnis tambahan di masa depan. Elemen yang keempat adalah modal lain-lain. Modal ini adalah modal yang didapatkan berdasarkan cadangan seperti penurunan harga persediaan, cadangan pelunasan, obligasi dan lain-lain. Tanpa memiliki modal yang cukup, bisnis hotel akan sulit untuk berkembang atau bahkan mengalami kebangkrutan karena tidak dapat berjalan dengan semestinya. Untuk itulah mengapa praktik suntikan dana saham oleh investor banyak dijumpai dalam dunia bisnis, terlebih untuk perusahaan yang sedang dalam proses berkembang. Dengan begitu, proses produksi, distribusi, dan juga transaksi dapat dijalankan dengan lancar. Yang kedua ada proyeksi rugi laba dan arus kas. Proyeksi rugi laba dan arus kas merupakan perencanaan keuangan atau anggaran untuk usaha yang sedang dijalani, untuk memperkirakan jumlah biaya yang mungkin timbul dan proyeksi pendapatan yang akan dihasilkan untuk periode tertentu. Dalam proyeksi rugi laba dan arus kas, bisnis hotel perlu untuk membuat yang namanya laporan keuangan. Laporan keuangan ini dapat menyajikan informasi keuangan perusahaan pada waktu yang lalu sehingga menggambarkan apa yang terjadi ke depannya. Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan data bagi manajemen untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan, yaitu antara lain jumlah kas, jumlah piutang, jumlah hutang, dan juga tingkat laba. Tanpa analisis keuangan lebih lanjut, angka-angka tersebut tidak dapat menggambarkan apakah kondisi tersebut menguntungkan atau merugikan bagi kesehatan keuangan perusahaan. Analisis ini memberikan tolak ukur dan deskripsi mengenai kondisi tersebut bagi manajemen untuk pengambilan keputusan usaha.
Yang ketiga ada biaya proyek. Rencana anggaran biaya proyek adalah perhitungan total biaya untuk kebutuhan upah dan bahan serta biaya-biaya yang diperlukan untuk melaksanakan proyek. Rencana anggaran biaya secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut. Rencana anggaran biaya sama dengan sigma dalam kurung volume kali harga satuan pekerjaan. Analisis satuan pekerjaan berfungsi dalam perhitungan rencana anggaran biaya proyek yang di dalamnya terdapat angka koefisien yang menunjukkan jumlah kebutuhan material atau bahan dan upah tenaga kerja masing-masing pekerjaan. Analisis harga satuan yang terdapat dalam metode SNI antara lain yaitu yang pertama, analisis harga satuan bahan. Analisis harga satuan bahan adalah koefisien dalam analisis SNI yang menyatakan kebutuhan material serta besarnya biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan proyek. Analisis harga satuan bahan yang disimpulkan harga satuan bahan dapat disimpulkan sebagai sigma bahan sama dengan harga satuan bahan kali koefisien analisis bahan. Yang kedua, analisis harga satuan upah. Analisis harga satuan upah merupakan koefisien dalam analisis SNI yang menunjukkan banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan dan biaya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Analisis harga satuan upah dapat disimpulkan dengan sigma upah sama dengan satuan upah kali koefisien analisis upah pekerja. Aspek yang keenam adalah aspek pemasaran. Aspek pemasaran terbagi atas aspek analisa pasar dan peluang dan juga aspek analisa pesaing. Analisa pasar dan peluang. Menurut Asauri tahun 2009, setiap perusahaan mempunyai tujuan untuk tetap hidup dan berkembang. Tujuan tersebut hanya dapat dicapai melalui usaha mempertahankan dan meningkatkan tingkat keuntungan atau laba perusahaan. Apabila perusahaan dapat mempertahankan dan meningkatkan penjualannya melalui usaha mencari dan membina langganan serta usaha menguasai pasar. Tujuan ini pun hanya dapat dicapai apabila bagian pemasaran perusahaan melakukan strategi yang mantap untuk dapat menggunakan kesempatan atau peluang yang ada dalam pemasaran sehingga posisi atau kedudukan perusahaan di pasar dapat dipertahankan dan sekaligus ditingkatkan. Oleh karena itu, penentuan strategi pemasaran harus dilakukan harus didasarkan atas analisis lingkungan dan internal perusahaan melalui analisis keunggulan dan kelemahan perusahaan serta analisis kesempatan dan ancaman yang dihadapi perusahaan dari lingkungannya. Yang analisis yang biasa kita kenal dengan analisis SWOT. Di samping itu, strategi pemasaran yang telah ditetapkan dan dijalankan harus dinilai kembali. Apakah masih sesuai dengan keadaan atau kondisi pada saat ini atau tidak. Penilaian atau evaluasi ini menggunakan analisis keunggulan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman. Contohnya di Kota Bandung sebagai pusat kegiatan bisnis dan salah satu daerah wisata memiliki potensi yang cukup besar dalam mendatangkan wisatawan, sehingga mendorong minat para investor untuk menanamkan modal di industri perhotelan. Minat investor untuk membangun hotel yang cukup tinggi tersebut dapat meningkatkan pasokan kamar hotel, sehingga mengakibatkan peningkatan intensitas persaingan di industri perhotelan. Oleh karena itu, di setiap hotel harus dapat menyediakan produk yang menarik dan pelayanan yang memuaskan untuk dapat bersaing dengan hotel lain. Yang kedua adalah analisis pesaing.
Pesatnya pertumbuhan bisnis perhotelan mengakibatkan tingkat persaingan antar hotel menjadi semakin tinggi. Namun, bagi sejumlah pengusaha hotel, kondisi tersebut tidak menjadi kekhawatiran besar sepanjang pangsa pasarnya masih tersedia. Para pengelola hotel harus berusaha sebaik mungkin dalam memanfaatkan pasar yang ada dengan memberi image dan layanan khusus kepada para tamunya. Agar perusahaan dapat mampu bersaing dengan perusahaan lain yang mengeluarkan produk sejenis dengan produk substitusi, maka manajemen perusahaan harus mampu mengelola perusahaannya dengan baik supaya konsumen atau pelanggan yang ada tidak beralih kepada perusahaan lain. Perusahaan diharuskan untuk lebih memahami segala kebutuhan dan keinginan tamu, atau perusahaan harus mampu menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan tamu. Selain itu juga diperlukan pemasaran yang baik. Dengan pemasaran produk yang baik, maka akan meningkatkan penjualan dan merebut pangsa pasar. Jika itu sudah terjadi, maka dapat dipastikan perusahaan akan mendapatkan laba yang maksimal. Jika pemasaran produk yang dilakukan tidak atau kurang, maka akan terjadi penurunan penjualan yang akan memberi dampak penurunan pendapatan yang diterima oleh perusahaan tersebut. Untuk meningkatkan pangsa pasar, maka perusahaan perlu menerapkan strategi bersaing dengan menggunakan metode SWOT, yakni suatu strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengetahui sejauh mana kekuatan, kelemahan, dan pangsa pasar. Hal ini perlu dilakukan oleh perusahaan mengingat bahwa persaingan dengan perusahaan pesaing yang bergerak di bidang usaha yang sama sangat ketat, sehingga perusahaan perlu menyusun strategi yang dapat meningkatkan pangsa pasarnya. Aspek yang terakhir yaitu analisa dampak lingkungan. Analisa dampak lingkungan yaitu pembuangan dan pengelolaan limbah. Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah menyatakan paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru, yaitu pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energi, kompos, pupuk, ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru ini diringkas menjadi suatu sistem manajemen limbah atau eco-hotel yang akan diterapkan oleh hotel yang telah mendapatkan sertifikasi dari TÜV Rheinland. Sistem manajemen limbah menjadi salah satu elemen yang mengambil peran penting dalam sistem manajemen lingkungan eco-hotel. Dalam pelaksanaannya perlu diberlakukan 3R, yaitu reduce atau pembatasan, reuse atau penggunaan kembali, dan juga recycle, pendauran ulang. Manajemen limbah yang didasarkan pada eco-hotel haruslah diimplementasikan dengan cara mengklasifikasi sampah menjadi 5 macam, yaitu sampah kering, sampah basah, sampah kertas, sampah pecah belah, dan juga sampah berbahaya. Standar eco-hotel yang harusnya diberlakukan hotel yaitu yang pertama instruksi khusus untuk pemisahan limbah dan manajemen limbah internal di lokasi tertentu seperti kamar, dapur, restoran, bar, lokasi engineering, taman, kolam renang, area parkir, dan lain-lain. Yang kedua, memastikan bahwa limbah dipisahkan mulai dari tempat asal limbah dihasilkan. Pemisahan limbah dilakukan dengan menyediakan tempat sampah dengan warna yang berbeda-beda berdasarkan klasifikasi limbahnya.
yaitu di kamar, dapur, restoran, dan yang lainnya. Yang ketiga, tempat penyimpanan limbah yang sesuai untuk setiap jenis limbah. Yang ketiga, pengukuran dan pencatatan jenis dan jumlah secara teratur. Yang kelima, pengelolaan limbah organik menjadi kompos di lokasi hotel atau adanya fasilitas eksternal untuk pembuatan kompos tersebut. Yang keenam, penggunaan perangkat penghancur untuk mengurangi volume limbah. Yang ketujuh, limbah organik, kaca, kertas, bungkus metal, dan tekstil dipisahkan dan dikirim kepada kolektor yang cocok untuk digunakan kembali dan didaur ulang. Ke-8, limbah berbahaya disimpan, dicatat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dibuang melalui operator yang memiliki izin. Limbah berbahaya yang dimaksud adalah minyak goreng bekas pakai, baterai, lampu fluoresen, sisa cat, pelumas bekas pakai seperti oli mesin, toner, dan katrit tinta. Penanganan limbah berbahaya didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999. Yang kesembilan, langkah yang diambil untuk mengurangi limbah seperti meningkatkan kesadaran tamu dan pembelian produk menggunakan kemasan yang dapat dikembalikan atau menggunakan produk kemasan besar. Yang ke-10, menghindari penggunaan wadah sekali pakai atau kemasan porsi kecil. Dan yang terakhir, menggunakan botol yang dapat dikembalikan sebagai pengganti botol sekali pakai atau kaleng. Terima kasih.